Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 MIPA. Bertemu lagi di pelajaran biologi. Kita masuk ke bab baru. Setelah kemarin kita sudah membahas 3 bab, sekarang masuk ke bab 4, yaitu bab sistem sirkulasi. Kita mulai ya. Nah, yang pertama yang harus kita pahami adalah tentang pengertian dari sistem sirkulasi. Apa itu sistem sirkulasi? Mungkin kalian ada yang menjawab, sistem peredaran darah, Bu. Ya, betul. Tapi, apa yang dimaksud dengan peredaran darah? Apa yang dimaksud dengan darah? Banyak pertanyaan yang muncul setelah kamu ketahui apa itu sistem sirkulasi. Nah, kita bahas satu persatu ya. Sistem sirkulasi adalah sistem organ yang berfungsi mengangkut oksigen, zat-zat makanan atau nutrisi. Nutrisinya itu bisa berupa glukosa, protein, atau lemak dari jantung ke seluruh tubuh dan mengeluarkan limbah hasil metabolisme berupa karbon dioksida keluar dari tubuh atau dapat disebut juga sebagai untuk respirasi sel. Jenis-jenis peredaran darah. Yang pertama, peredaran darah terbuka. Apa itu peredaran darah terbuka? Peredaran darah terbuka adalah peredaran darah di luar pembuluh darah. Bagaimana maksudnya? Jadi, jantung mengalirkan darah ke rongga tubuh karena pembuluh darah belum terbentuk secara sempurna. Jadi, dia belum memiliki pembuluh darah yang seperti kita, begini ya. Nah, ini biasanya terdapat pada hewan invertebrata. Invertebrata artinya hewan yang tidak bertulang belakang. Masih ingat ya, itu pelajaran kelas 10. Contohnya dia terdapat pada filum Arthropoda. Semua arthropoda kecuali moluska dan annelida ya. Moluska itu contohnya bekicot, sedangkan annelida contohnya cacing tanah. Kemudian yang kedua adalah peredaran darah tertutup. Peredaran darah tertutup adalah peredaran darah di dalam pembuluh darah. Nah, berarti dia sudah memiliki pembuluh darah yang sempurna. Contohnya pada hewan atau pada hewan vertebrata atau pada manusia. Yang ketiga, peredaran darah ganda. Peredaran darah ganda ini maksudnya dalam satu kali peredaran darah memasuki jantung sebanyak 2 kali. Jadi darahnya itu bisa masuk jantung itu sebanyak 2 kali atau double, namanya itu peredaran darah ganda. Biasanya terjadi pada vertebrata kecuali ikan. Kalau ikan itu peredaran darahnya tunggal, dia memasuki jantung hanya 1 kali. Fungsi darah. Fungsi darah itu ada 3. Yang pertama ada pengiriman gas-gas karbon dioksida dan oksigen, nutrisi, dan sampah-sampah metabolisme. Itu dikirim melalui darah. Kemudian yang kedua adalah pengaturan. Suhu tubuh, pH, volume atau tekanan cairan yang keluar pada tubuh kita itu juga diatur oleh darah. Yang ketiga adalah perlindungan. Darah berfungsi sebagai perlindungan dari infeksi di luar tubuh. Nah, komponen penyusun darah itu ada banyak ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada plasma darah. Plasma darah itu mengandung 92% air, 7% protein plasma, dan 1% bahan campuran kompleks organik, anorganik, dan gas darah. Jenis protein plasma yaitu albumin, globulin, dan fibrinogen. Nah, fungsi dari plasma darah itu sebagai media transport dan pelarut. Apa yang dilarutkan? Yang dilarutkan adalah protein plasma. Kamu bisa lihat di gambar. Plasma darah itu yang berwarna kuning. Ya, berwarna kuning. Itu adalah plasma darah. Yang kedua, sel darah merah, eritrosit. Nah, dia berbentuk seperti cakram dan bikonkav. Bikonkav itu bentuknya oval, kemudian di tengahnya itu cekung ke dalam.
itu namanya bikonkav. Dibungkus membran sel yang elastis dan fleksibel. Tiap sel mengandung sekitar 300 juta molekul hemoglobin yang dapat mengikat oksigen. Dia juga tidak memiliki inti ya si darahnya. Eritrosit itu ada 1/3 dari semua sel dalam tubuh. Jadi yang paling banyak adalah eritrosit. Dia berfungsi mengedarkan oksigen melalui pengingkatan oksigen oleh hemoglobin dan membawa karbon dioksida ke paru-paru. Pembentukannya disebut eritropoiesis. Terjadi di sumsum merah tulang belakang. Dia bersirkulasi selama 120 hari sebelum rapuh dan pecah. Jadi eritrosit itu hidupnya atau umurnya hanya 120 hari. Dia mudah terkena tekanan dan membuat robekan. Jadi setelah 120 hari itu membran pecah dan mati. Nanti diganti lagi dengan darah yang baru. Jadi eritrosit ini adalah sel darah yang paling banyak di dalam tubuh kita. Kamu bisa bayangkan ya, jika semua sel darah merah digabung, kemudian dibentuk menara, ini misalnya gitu ya, kira-kira si menaranya itu akan setinggi 31.000 mil. Atau kalau dikilometerkan, sekitar 49.890 kilometer. Berarti sangat amat panjang ya. Satu keping eritrosit itu sama dengan 280 juta hemoglobin. Sedangkan satu hemoglobin sama dengan 1 miliar oksigen. Jadi sangat amat banyak ya. Dan kamu harus bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kamu. Selanjutnya ada sel darah putih atau disebut juga leukosit. Dia berfungsi melindungi tubuh terhadap benda asing, virus, dan bakteri. Nah, yang tadi sebagai perlindungan itu adalah kerjaannya si sel darah putih atau leukosit. Dia memiliki sifat diapedesis atau menembus pori-pori membran kapiler. Kemudian dia bergerak ameboid atau gerakannya sama dengan amoeba. Kemudian kemotaksis, dia bergerak karena pengaruh pelepasan zat kimia oleh jaringan yang rusak. Jadi ketika kamu terluka, dia itu akan bergerak cepat gitu. Dia tahu mana yang luka dan mana yang harus dilindungi. Kemudian ada fagositosis, dia mampu menelan mikroorganisme, benda asing, dan sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Jadi dimakan tuh sama si leukositnya. Makanya kalau ada yang punya penyakit terlalu banyak sel darah putih itu disebutnya leukemia ya. Leukemia itu karena terlalu banyak sel darah putih. Jadi sel darah putihnya dia sudah tidak memakan mikroorganisme dan benda asing lagi, tapi dia memakan sel darah lain yang sehat. Leukosit itu hanya ada 1% dari total volume darah dan dia berperan penting dalam sistem imunitas. Ya, jenis-jenis leukosit berdasarkan ada tidaknya granula dalam sitoplasma. Itu yang pertama ada granulosit. Granulosit dibagi lagi menjadi neutrofil yang berfungsi dalam fagositosis. Kemudian ada eosinofil berfungsi sebagai fagosit yang lemah dan pembuang racun, penyebab radang. Kemudian yang ketiga ada basofil, dia mengandung histamin yang berfungsi untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan yang cedera atau luka. Kemudian yang kedua ada agranulosit. Agranulosit dibagi dua juga. Yang pertama limfosit yang berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh. Dan ada monosit berfungsi sebagai fagosit yang aktif. Ya, kamu bisa lihat di gambar ini adalah jenis-jenis leukosit yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Yang terakhir ada keping darah atau trombosit. Dia merupakan fragmen sel, tidak bernukleus atau tidak berinti.
berasal dari megakariosit di sumsum tulang, berfungsi dalam hemostatis, perbaikan pembuluh darah yang robek, dan pembekuan darah. Jadi ketika kamu luka, trombosit juga yang akan membantu untuk menutup luka. Masuk ke mekanisme pembekuan darah. Proses pembekuan darah dimulai dengan adanya luka pada bagian tubuh. Kemudian, trombosit bersentuhan dengan permukaan luka yang kasar. Nah, nanti akan pecah si trombositnya karena bersentuhan dengan luka yang kasar. Nanti dia akan mengeluarkan trombokinase atau tromboplastin. Trombokinase ditambah ion Ca2+ ditambah vitamin K. Dia akan menghasilkan protombin yang nanti akan diubah menjadi trombin. Nah, si trombin ini sama dengan fibrinogen. Fibrin menghalangi keluarnya sel darah merah hingga terjadi pembekuan darah. Nah, ketika kamu melihat tangan kamu yang luka, misalnya teriris pisau, jika kamu amati dengan detail, nanti akan terlihat seperti ada serabut-serabut seperti jaring yang menempel dan berusaha menutup luka. Nah, itu yang disebut dengan fibrinogen. Sistem peredaran darah dibagi menjadi sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Peredaran darah besar dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Nah, untuk peredaran darah besar, agar kamu ingat, peredaran darah besar itu dimulai dari bisa. Apa itu bisa? Dimulai dari bilik kiri dan keluar dari serambi kanan. Bilik kiri, serambi kanan itu adalah jalur untuk peredaran darah besar. Jadi, dimulai dari bisa atau dari bilik kiri, keluar dari aorta, kembali ke jantung, dan nanti akan masuk ke serambi kanan. Kemudian ada peredaran darah kecil, dia dari jantung ke paru-paru, ke jantung lagi. Nah, kamu bisa mengingatnya kalau peredaran darah kecil itu basi. Kalau yang peredaran darah besar itu bisa dari bilik kiri ke serambi kanan. Nah, kalau basi itu dari bilik kanan ke serambi kiri. Jadi dimulainya dari bilik kanan, nanti dia ke paru-paru, melewati arteri pulmonalis, kemudian nanti dia akan ke serambi kiri pada jantung. Nah, ini adalah gambar dari sistem sirkulasi. Nah, kan ini terbagi menjadi dua warna ya. Yang berwarna merah itu artinya dia membawa banyak oksigen, sedangkan yang berwarna biru dia membawa atau kaya dengan karbon dioksida. Kamu lihat di gambar yang sudah kamu buat minggu lalu, itu ada gambar atau ada keterangan, ada arteri, ada vena. Nah, perbedaannya ada di sini ya. Arteri dan vena. Arteri itu terdiri dari aorta, arteri, dan arteriola. Sedangkan vena terdiri dari venula, vena, dan vena cava. Jika arteri itu membawa darah dari jantung, sedangkan vena membawa darah kembali ke jantung. Arteri kaya akan oksigen, kecuali yang pulmonalis ya, sedangkan vena kaya akan karbon dioksida. Kemudian letak dari arteri ini tersembunyi dari permukaan tubuh. Jika vena letaknya dekat permukaan tubuh. Nah, yang kamu lihat di pergelangan tangan itu adalah vena. Kalau arteri itu tidak terlihat karena banyaknya di jantung ya. Nah, ini gambar dari bagian jantung. Arteri itu peredaran darah yang meninggalkan jantung, vena peredaran darah yang menuju jantung. Nah, jika pada gambar kamu nanti googling atau lihat di buku, itu ada atrium, ada ventricle. Nah, atrium itu sama dengan serambi. Atrium itu sama dengan serambi kanan, serambi kiri, atrium kanan, atrium kiri itu sama saja. Nah, ventricle itu adalah bilik.
Ventrikel kiri, ventrikel kanan itu sama dengan bilik kiri, bilik kanan. Jadi jangan terkecoh, jangan bingung ya. Sekian pembahasan sistem sirkulasi kali ini. Dilanjut dengan tugas di classroom, bisa dicek. Ibu mohon maaf jika ada salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.